Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Reski Haryanti, NIM O1A12197 dari kelas D jurusan S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi biokimia farmasi tentang pencernaan. Apa sih pencernaan itu? Jadi, secara umum pencernaan adalah suatu proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi atau diserap oleh saluran pencernaan. Pencernaan itu terdiri dari pengambilan makanan, memamah, penelanan, pencernaan, dan pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul atau partikel-partikel makanan yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap atau diabsorpsi oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi atau transportasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme sebagai sumber tenaga atau energi, zat pembangunan atau struktural, dan molekul-molekul fungsional, hormon, enzim, dan keperluan tubuh lainnya. Jadi tenaga yang kita punya saat ini, hasil metabolisme, dan semua yang disebutkan tadi merupakan hasil dari proses pencernaan. Selanjutnya, proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang kita konsumsi tersebut melewati beberapa organ pencernaan yang ada di tubuh kita, seperti mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Oke, kita bahas proses yang terjadi di rongga mulut. Jadi di dalam rongga mulut kita terdapat gigi yang berfungsi untuk menyobek atau mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di dalam rongga mulut juga terdapat bibir, lidah, langit-langit atau palatum untuk membantu pengunyahan zat makanan dan penelanan zat makanan. Di dalam rongga mulut juga itu terdapat kelenjar air liur yang mengandung enzim petialin atau yang biasa kita kenal dengan amilase. Selanjutnya kita akan membahas proses yang terjadi di faring. Jadi faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Nah, di dalam faring ini terdapat yang namanya epiglotis. Epiglotis inilah yang berperan sebagai pengatur klep kedua saluran tersebut. Jadi pada saat kita menelan makanan, saluran udara ditutup oleh epiglotis. Begitupun sebaliknya, ketika kita menghirup udara, saluran makanan yang akan ditutup oleh epiglotis. Selanjutnya, proses yang terjadi pada esofagus atau kerongkongan. Jadi kerongkongan itu adalah organ yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, pada batas esofagus atau kerongkongan dengan lambung terdapat yang namanya sphincter esophagi. Sphincter esophagi ini berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak lagi kembali ke kerongkongan atau esofagus. Proses yang terjadi di lambung atau gastrium. Jadi di lambung ini merupakan tempat makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Jadi mukosa lambung banyak mengandung kelenjar pencernaan, sedangkan kelenjar pada bagian pilorika dan kardiaka menghasilkan lendir. Kelenjar pada fundus terdapat sel parietal yang menghasilkan HCl dan sieve sel menghasilkan pepsinogen. Proses digesti di lambung meliputi yang pertama pencernaan pada lambung sebatas protein, sangat sedikit lemak, dan karbohidrat. Absorpsi zat-zat seperti alkohol dan obat-obatan. Yang kedua, makanan setelah melewati lambung menjadi dalam bentuk bubur makanan atau SIM dengan mekanisme dorongan dari otot lambung SIM menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Selanjutnya proses yang terjadi pada usus halus atau intestinum tenue. Jadi usus halus itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama, duodenum. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dari kantung empedu dikeluarkan lewat ductus choledochus, sedangkan cairan pankreas lewat ductus pancreaticus.
Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, tripsinogen, dan chemotrypsinogen. Sedangkan lipase untuk memecah lemak setelah diemulsifikasi oleh empedu menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase untuk memecah amilum menjadi sakarida sederhana. Yang kedua, jejunum. Jadi, jejunum merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan. Proses penyerapan absorpsi zat-zat makanan meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Yang ketiga, ileum. Jadi, absorpsi yang terjadi di ileum yaitu absorpsi melalui villi usus. Selanjutnya, proses yang terjadi pada usus besar atau intestinum crassum. Jadi, usus besar terdiri atas cecum dan kolon. Cecum berupa kantung-kantung dan pita taenia dan haustra, sedangkan kolon dapat dibedakan menjadi kolon ascendens atau naik, transversal atau mendatar, dan descendens atau turun. Usus besar merupakan tempat untuk absorpsi air dan mineral yang tidak terserap di usus halus, sedangkan pencernaan secara mikrobiotis oleh bakteri komensal E. coli menghasilkan gas dan sintesis vitamin K. Selanjutnya, proses yang terjadi pada rektum. Jadi, rektum merupakan kantung yang berfungsi menampung feses. Setelah penuh, terjadi perangsangan karena eksistensi atau peregangan dinding rektum sehingga timbul keinginan untuk berak atau defekasi. Yang terakhir, proses yang terjadi pada anus. Jadi, anus merupakan katup muskular yang berfungsi mengatur pengeluaran tinja. Selanjutnya, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, amilase. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Yang kedua, protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Yang ketiga, lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Yang keempat, maltase. Maltase diproduksi oleh usus halus yang memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Yang kelima, laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang berfungsi memecah gula laktosa yang ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Yang terakhir, sukrase. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Selanjutnya, penyakit yang terkait enzim pencernaan dan penyebabnya. Salah satu contoh penyakit yang terkait enzim pencernaan yaitu gangguan pankreas kronis. Jadi, gangguan pankreas kronis adalah peradangan pada pankreas yang menyebabkan kerusakan permanen dan berhentinya fungsi pankreas. Penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup enzim untuk memecah dan menyerap makanan. Akibatnya, nutrisi seperti lemak, vitamin, dan mineral tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga menyebabkan nyeri perut berat dan timbulnya berulang. Selanjutnya, prinsip penyakit tersebut sebabkan kita sakit. Jadi, sebanyak 70% kasus pankreas kronis disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol selama bertahun-tahun. Berulangnya peradangan akut pada pankreas dapat memicu penyakit pankreas kronis tersebut. Selanjutnya, obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pengobatan pankreas kronis adalah untuk meredakan nyeri, mengatasi penyebabnya, dan menangani gangguan akibat penurunan fungsi kelenjar ini. Meskipun kerusakan pankreas tidak dapat disembuhkan, namun pengobatan dapat mengurangi keluhan yang dialami oleh penderita dan mengatasi gangguan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya pankreas. Nah, beberapa metode pengobatan pankreas kronis adalah yang pertama, perubahan gaya hidup.
Jadi dokter akan meminta pasien untuk berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol dan berhenti merokok melalui konseling dan terapi. Yang kedua, metode pengobatan yang dapat dilakukan yaitu pemberian obat-obatan. Jenis obat yang dapat diberikan meliputi obat pereda nyeri mulai dari paracetamol, antiinflamasi non-steroid, hingga obat golongan opioid seperti kodein atau tramadol. Yang kedua, tambahan obat untuk membantu mengurangi nyeri seperti amitriptilin dan gabapentin. Yang ketiga, suplemen pengganti enzim pankreas. Yang keempat, obat golongan steroid pada pasien pankreas kronis yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Dan yang terakhir, insulin jika pankreas kronis menyebabkan pasien diabetes. Oke, demikian persentase materi pencernaan yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.